Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dewi Eka Sari Kusuma Studi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Anak dengan Spektrum Autis dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, saya Siti Nursabah selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi dari kelompok 5 kali ini. Kelompok 5 akan membahas tentang hasil identifikasi dan observasi layanan intervensi anak dengan spektrum autis di SLBC Negeri Pembina. Next. Adapun presentator kita kali ini, yang pertama ada Heni Nur Anggraini, yang kedua ada Nur Aida, yang ketiga ada Nur Syifaatun Nisa, yang keempat ada Oktia Rusda, yang kelima ada saya sendiri, Siti Nursabah, dan yang keenam ada Siti Rahma. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Rahma. Dipersilakan. Di sini saya akan membacakan mengenai anak autis yang menginspirasi. I Am Star Band. Sebuah grup band beranggotakan 4 anak muda penyandang autisme ini mampu menunjukkan bahwa anak autis pun mampu bersosialisasi dengan baik. 3 tahun sudah, Aryan, Abiasma, Ervina, dan Sinta menghibur pecinta musik tanah air dan meraih penghargaan internasional. Band I Am Star asal Jakarta ini pernah tampil di Anak Autis Talent Gala 2015 Hong Kong. Bahkan mereka pun meraih penghargaan Most Touching Voice Award Group dan Excellent Performer terpilih dari 82 peserta lain asal Taiwan, Hong Kong, India, Jepang, Cina, dan Singapura. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Outline dari pembahasan kita kali ini, yang pertama ada identitas anak, riwayat kelahiran dan perkembangan anak, hasil pengisian lembar checklist observasi identifikasi anak dengan spektrum autis, hasil pengisian pedoman wawancara identifikasi anak dengan spektrum autis, dan layanan intervensi anak dengan spektrum autis. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Heni Nur Anggraini. Dipersilakan. Baik, di sini kelompok kami mengobservasi anak yang bernama Muhammad Ilham, tempat tanggal lahir Kertakhanyar 29 Maret 2010, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status anak kandung, nama sekolah SLBC Negeri Pembina, kelas 4, alamat Jalan Ayani, KM 14,5. Next. Riwayat kelahiran dan perkembangan anak. Masa kehamilan dan anak dilahirkan secara normal. Ibu Ilham tidak menderita penyakit apa-apa saat hamil. Ibu melahirkan dibantu oleh bidan, tidak ada gangguan saat bayi lahir. Berat Ilham waktu bayi 3,5 kg, panjang 50 cm. Tidak ada tanda-tanda kelainan pada bayi. Bayi menyusui hingga 8 bulan dan minum susu kaleng hingga umur 5 tahun. Imunisasi yang dilakukan oleh Ilham itu lengkap. Kualitas dan kuantitas makanan Ilham normal dan tidak menemukan kesulitan makanan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Aida. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan perkembangan fisik. Anak bisa berdiri pada umur 10 bulan, berjalan pada umur 11 bulan, tidak bisa naik roda maupun roda 3. Ilham tidak bisa berbicara dengan kalimat lengkap, tidak mengalami kesulitan bergerak. Ilham juga memiliki gizi yang baik, riwayat kesehatan, dan penggunaan tangan dominan yang baik. Next. Perkembangan bahasa. Ilham mulai meraba dan
berceloteh pada umur 4-5 tahun. Ilham tidak bisa mengucapkan satu suku kata yang bermakna atau kalimat. Tidak bisa berbicara dengan satu kata bermakna. Tidak bisa berbicara dengan kalimat lengkap walaupun dengan sederhana. Next. Saya kembalikan kepada moderator. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Syifatun. Persilakan. Lalu, untuk perkembangan sosial dan pendidikan, perkembangan sosial, hubungan antara orang tua dan saudara baik, namun anak tidak mau berteman. Anak tidak memiliki hobi dan minat khusus. Untuk perkembangan pendidikan, anak mulai bersekolah TK umur 6 tahun, anak menempuh pendidikan TK selama 9 tahun, belum bisa berbicara dan menulis sampai sekarang. Pernah menerima pelayanan khusus berupa terapi, mata pelajaran yang paling sulit adalah menulis, dan dia tidak punya pelajaran yang disenangi dan tidak punya prestasi khusus. Hasil pengisian lembar checklist observasi kegiatan identifikasi anak dengan spektrum autis. Ilham tidak mampu berkomunikasi dua arah dengan guru, orang tua, dan teman-temannya. Mampu menatap lawan bicaranya beberapa detik jika diajak bicara. Tidak mampu menirukan gerakan yang dicontohkan oleh gurunya. Tidak mampu menyebutkan apa yang dia mau. Ilham suka menggigit atau memasukkan jari-jari tangannya ke dalam mulut dan tidak merasakan sakit. Tidak menunjukkan respon ketika dipanggil dan juga kemampuan Ilham setara dengan umur anak 2 tahun. Ilham suka memainkan benda-benda kecil tanpa tujuan dan suka memasukkan mainannya ke dalam mulut. Mampu berjalan dengan normal seperti anak pada umumnya. Suka menggerakkan jari-jari tangannya dan mendekatkannya ke wajah. Suka memainkan puzzle, menunjukkan sikap hipo, dan juga Ilham suka bermain mainan mobil-mobilan atau kubus kecil. Next. Saya kembalikan pada moderator. Selanjutnya akan dibacakan oleh Oktia Rizda. Dipersilakan. Baik, untuk hasil pengisian pedoman wawancara identifikasi anak dengan spektrum autis, kami mewawancarai 5 orang. Yang pertama ada wawancara kepada kepala sekolah, wawancara guru anak, wawancara orang tuanya, wawancara keluarga yang satu rumah dengan anak, dan wawancara tetangganya. Baik, di sini saya akan membacakan analisis hasil identifikasi. Yang pertama ada anak mengalami keterlambatan dalam perkembangan bahasa, anak belum mampu berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang sekitarnya. Anak juga sulit mengekspresikan diri, anak sering melakukan kegiatan berulang seperti tepuk tangan, anak sulit untuk melakukan suatu kegiatan sendiri. Berdasarkan lembar checklist identifikasi CARS, dari 13 aspek, anak memiliki gejala autis, seperti kemampuan yang setara dengan anak usia 2 tahun. Selanjutnya adalah layanan intervensi guru pada anak dengan spektrum autis. Kami melakukan observasi di sekolah yang bernama SLBC Negeri Pembina. Di sana menggunakan kurikulum 13 yang dimodifikasi dengan kebutuhan peserta didik. Layanan pembelajaran yang diberikan guru, yang pertama ada perencanaan pembelajaran. Sebelum memulai perencanaan pembelajaran itu diadakan identifikasi dan asesmen yang dilakukan oleh tim yang ada di sekolah. Untuk RPP, silabus, dan PPI yang dibuat oleh guru dengan menyesuaikan kemampuan anak. Yang kedua ada pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga ada evaluasi pembelajaran. Yang keempat, layanan pengembangan komunikasi interaksi dan perilaku pada anak dengan spektrum autis. Di sekolah SLBC Negeri Pembina, kegiatan ini dilakukan dengan
melakukan kegiatan yang disukai oleh anak, seperti memancing memancing komunikasi dengan anak, yaitu dengan cara antecedents, behavior consequence atau ABC, dan menggunakan metode PACS. Selanjutnya, kebutuhan sarana dan prasarana guru dalam pelaksanaan pembelajaran, yaitu guru menggunakan krayon atau plastisin yang berguna untuk meningkatkan sensori pada anak. Yang keenam, ada kendala yang dihadapi guru dalam pemberian layanan intervensi siswa. Itu ada ketika anak yang langsung dimasukkan ke SLB tanpa dipegang oleh terapis, karena anak tersebut tidak memiliki pemahaman. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Rahma. Layanan intervensi orang tua pada anak dengan spektrum autis. Yang pertama, bentuk pendampingan orang tua saat pembelajaran di rumah seperti mengajarkan anak menulis. Yang kedua, ada kendala yang dihadapi orang tua dalam memberikan pendampingan pembelajaran di rumah adalah anak sulit untuk diajak belajar atau tidak mau belajar. Yang ketiga, dukungan sarana dan prasarana pembelajaran yang disediakan orang tua di rumah, seperti buku tulis, buku gambar, dan alat tulis lainnya. Layanan terapi yang diikuti siswa dengan spektrum autis adalah terapi wicara dan latihan menulis. Selanjutnya, saya kembalikan pada moderator. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu berdasarkan hasil identifikasi yang kami lakukan terhadap anak yang bernama Muhammad Ilham, kalau dia didiagnosa menggunakan MCAT, anak terdeteksi mengalami autis. Karena anak sulit melakukan kontak mata dan tidak mau berteman dengan anak sebaya. Sedangkan menggunakan CARS, anak memiliki gejala seperti suka memasukkan tangan atau mainan kecil ke dalam mulut, menggerakkan jari-jari tangannya di depan wajah, dan juga anak memiliki sifat hipo atau tidak mampu menatap lawan bicaranya ketika diajak bicara. Pembelajaran terhadap anak autis di SLBC Negeri Pembina menggunakan kurikulum modifikasi. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap individu autis dan didukung oleh kompetensi guru, media, sumber, dan strategi pembelajaran yang memadai sesuai dengan standar pelayanan minimal. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.